Ya, sebenarnya segmentasi untuk e-course rahasia investor perusahaan TBK itu sebenarnya segmennya cukup banyak ya teman-teman, karena kita bisa menjaring beberapa karyawan atau buruh atau pokoknya yang dia memang bekerja lah, entah nanti dia juga bekerja di bagian apa, kan ada ya bis MLM itu sebenarnya itu profesi, tapi ya dalam kategori memang dia pebisnis gitu, tapi itu masuk dalam kategori profesi atau ya dia bekerja juga gitu di perusahaan MLM itu, cuman kan nggak terikat gitu. Nah jadi itu juga bisa kita tracking, kita list dulu gitu, siapa yang, kalau saya ya lebih lebih enaknya nih, ini juga salah satu strategi supaya teman-teman bisa mendatangkan banyak orang, mau ratusan ya, mau puluhan, itu mudah. Kenapa? Karena kita langsung memainkan ke yang memiliki masa yang besar gitu. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang memiliki power. Misalkan teman-teman bisa riset atau punya teman yang memang memiliki jumlah massa yang cukup besar gitu, atau dia berpengaruh lah di daerah tersebut atau mungkin di komunitasnya dia. Nah, jadi strategi ini juga dulu saya pernah ya jualan buku hypnoselling waktu itu sempat juga saya ketemu sama, lupa itu bu siapa, jauh ibu rumah tangga itu dia. Nah, dia memiliki kurang lebih member itu cukup banyak, ada ribuan. Cuma waktu itu dia ada 2 grup. Nah, saya masuk grup itu untuk eh, pengen tahu ya bagaimana cara dia melakukan sharing di grup itu. Karena kita sama-sama reseller ya waktu 2017. Nah, setelah itu tiba-tiba dia ngasih grup itu kepada saya. Makanya saya di situ berpikir, Mas, grupnya silakan Mas kelola, karena saya mau buat grup yang baru lagi, karena Mas kayaknya udah sharing di situ, udah ada apa ya, berinteraksi kepada mereka. Ya sudah, karena dia ngasih ya saya terima gitu. Ya udah, hasil kan saya kelola grup WA itu, ada mungkin sekitar 400 member ya di 2 grup. Nah, alhamdulillah ya, dengan apa ya, kita ya nggak sengaja, memang saya awalnya nggak tahu kalau dia memang punya masa yang banyak, karena dia bisnis NASA ya, itu produk-produk yang ya banyak lah, skincare, pertanian juga banyak segala macam. Nah jadi dari situlah saya mulai tuh mengetahui ya bahwa pola ini sangat proven, ibarat kata sangat efektif juga gitu, karena kita langsung menjaring ke orang yang memang punya power gitu. Kalau kita hanya menjaring secara yang misalkan share-share ya, share-share ke grup segala macem, ya itu is oke lah, itulah perjuangan kita gitu. Tapi kalau kita berpikirnya oke, kalau saya bisa mendekatin misalkan leader di asuransi misalkan, atau leader di MLM apa misalkan, MLM misal eco racing atau apa gitu ya. Nah, di situ kita bisa kerjasama gitu. Jadi kerjasamanya, kalau misalkan Mas bisa promosiin kelas kita, yang penting dia ini dulu, ikut dulu lah, ikut dulu, dijelaskan dulu apa sih manfaat segala macem, dan dia memang dari nol banget ya, nggak ada tuh paham tentang investasi saham, bagaimana dia bisa tahu ya supaya bisa masuk di perusahaan-perusahaan TBK segala macem. Terus dia belum punya sekuritas, belum punya akun RDN. Nah itu yang sangat-sangat bisa kita mainkan gitu. Nah maka dari itu teman-teman juga harus punya lobby melobi, ibarat kata gitu ya.
melobi ke para leader-leader atau orang-orang yang punya power besar gitu. Nah, jadi itu salah satu strategi yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Selain teman-teman nanti share ya, share ke grup-grup Facebook ya, grup-grup misalkan kita masuk ke grup WA yang di situ banyak orang-orang yang entah para profesi atau profesional atau para pebisnis ya dan segala macam. Nah, di situ kita bisa jadi gini. Jadi kita harus bisa menjadi seorang ahli di bidang biasanya nggak di bidang investasi, tapi kita sharingkan dari materi-materi yang nanti saya siapkan. Nah, biasanya kalau kita udah kutip ahli sama mereka, dengan cara apa? Kalau mereka udah bertanya secara langsung ke kita, itu udah salah satu indikasi itu bahwa dia udah trust sama kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau closing banyak, pastikan teman-teman ada grup WA nih misalkan. Siapa nih adminnya, teman-teman harus bisa kenal sama adminnya, harus bisa punya apa ya, kepercayaan sama admin dari grupnya. Nanti kalau dia udah percaya sama kita, udah ibarat kita dia, oh iya, ini orang punya salah satu materi nih yang bisa di-sharingkan gitu. Nah, nanti bisa koordinasi dengan saya ya, materinya seperti apa segala macam, membahas tentang apa sih ya manfaat atau apa sih investasi itu penting, alasan kenapa harus kita berinvestasi dimulai dari sekarang gitu. Nah, jadi itu kita edukasi ke arah situ. Nah, setelah itu nanti sama admin ya kita harus harus apa ya, bagi-bagi peluang gitu. Nanti kalau misalkan ada member yang closing, nah nanti teman kasih komisi berapa gitu. Karena ya kita bicara ini ya, bicara lobby melobi ya, harus ada ibarat kata apa ya? Ibarat kata pemberian lah kepada mereka atau apresiasi ke mereka yang memang udah mengumpulkan jumlah masa itu. Nah, jadi seperti itu. Ajak mereka juga untuk jadi moderator untuk, karena kan mungkin yang membangun grup itu kan admin ini yang si pendirinya. Diajak untuk jadi moderator, nanti kita jadi pembicara di situ. Nah, nah nanti nggak apa-apa, tulis aja reseller VIP ISC. Nah, nanti setelah itu kan nanti mereka akan tahu, oh ilmunya ada manfaatnya nih dari sharing-sharing kita gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua bisa setelah itu nanti ajak mereka ke grup kita gitu. Setelah udah sharing ya kan, ajak mereka ke grup kita. Yang penting admin kita udah koordinasi sama admin gitu ya. Koordinasi sama admin. Oke, jadi itu salah satunya strategi yang cukup efektif juga untuk nanti teman-teman bisa jalankan. Oke, bentar ya, saya akan coba bahas modul ini. Oke, bentar. Nah, jadi ini saya akan coba bahas modul yang dinamakan modul dari ini ya, guru saya juga ya, Pak Prayoga. Nah, ini ya, saya akan coba buka. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kita akan bahas apa itu niche market.
Nah, niche market itu adalah sebuah market yang dimana kita fokus pada satu spesifikasi gitu, satu goals yang dimana market itu memang potensial untuk kita arahkan membeli sebuah produk kita gitu, atau mereka yang punya tiga hal. Satu, kebutuhan. Kebutuhan mereka itu misalkan, oh dia butuh katakanlah butuh pembelajaran tentang investasi, atau mereka butuh misalkan butuh motor lah misalkan. Nah, itu kan kebutuhan. Untuk apa kebutuhan motor itu? Ya untuk pekerjaan mereka, ya kan, untuk perjalanan kerja, ya, terus juga untuk ngantar anak sekolah segala macam. Nah, itu kan kebutuhan. Yang kedua adalah keinginan. Impian apa atau keinginan apa yang memang belum mereka wujudkan. Misalkan gini, keinginan itu kayak kenapa orang beli iPhone? Karena keinginan dia, gengsi mereka untuk bisa memiliki sebuah iPhone yang dimana nanti gengsi mereka kan seperti orang-orang kaya, padahal iPhone itu ya sama dengan HP yang lain sih. Jadi sama, bisa buat nelpon, bisa SMS gitu. Cuman memang namanya itu, ya, brandnya itu loh yang membuat orang itu berkeinginan memiliki, karena gengsinya itu. Itulah keinginannya. Keinginannya pengen diakui bahwa gue mampu loh beli iPhone, atau gue nih punya loh iPhone kayak. Nah, jadi kayak gitulah. Yang ketiga adalah masalah. Nah, masalah mereka itu apa? Oh, saya selalu apa? Uang tabungan saya selalu habis gitu ketika gajian segala macam. Atau misalkan saya tuh selalu ini ya, gak bisa ngelola keuangan saya nih segala macam gitu. Suaranya kurang jelas kok, kayak di kulum. Oke, oke, lanjut ya. Suara kalau belum jelas, cuman teman-teman nggak ada ini. Pak Cucu mungkin di ini lagi apa, mungkin ada, mungkin diperbesar lagi atau apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang ketiga ada masalah. Oh, tabungan saya selalu habis. Saya tuh nggak punya tabungan apa, investasi. Atau misalkan saya nih kalau misalkan punya gajian, gaji misalkan 3 juta misalkan, itu selalu habis buat pengeluaran atau buat gaya hidup, ya, buat gaya hidup. Misalkan gaji 5 juta, ya habis buat gaya hidup mereka, karena mungkin makannya misalkan di Pizza Hut lah, atau Burger King lah, atau belanja jadi 5 juta, belanjain semuanya. Nah, nanti di masa dia udah kena PHK atau pensiun, dia bingung, nggak ada yang namanya uang investasi, tabungan investasi, atau aset yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Untuk apa? Untuk biaya hidup dia selama 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Nah, itulah yang mau saya ajarkan gitu kepada apa? Pada ya mereka-mereka yang memang membutuhkan itu ya. Nah, jadi seperti itu. Hmm? Oke, kita lanjut. Ya, jadi masalah itulah yang bisa kita takut-takuti. Maksudnya takut-takuti gini, misalkan bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan di apa, di usia 50 tahun misalkan, Bapak Ibu udah pensiun, atau Bapak Ibu udah
udah masa-masanya untuk pensiun. Nah, Bapak Ibu nggak punya nih tabungan, ya punya tabungan misalkan. Cuman tabungan itu nggak bisa berkembang. Karena apa? Dia nabungnya di bank atau nabungnya di berangkas misalkan atau di tempat lemari kah atau di bawah bantal gitu kan ada. Tapi uangnya terus tergerus dengan inflasi. Nah, bayangin kalau misalkan uang dia misalkan tabungan 50 juta ya dengan lajur inflasi itu katakanlah 3% per tahun, maka selama misalkan pengeluaran dia anggaplah misalkan 5 juta. Itu hanya cukup untuk 10 bulan. 11 bulan bulan ke-11 dia harus berpikir lagi untuk mencari uang gitu. Nah, jadi itulah yang belum diajarkan cara bagaimana bisa membuat uang itu bekerja untuk kita gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, niche market ya. Nah, adalah pasar yang sangat fokus tuh terhadap satu jenis dan layanan tertentu. Pasar yang ukurannya sangat kecil dan tidak massal. Nah, itu kata Pak Yuswo Hadi ya. Jadi pasar yang sangat kecil dan tidak massal maksudnya adalah pasarnya itu sedikit tapi potensial gitu. Dan tidak massal maksudnya tidak massal itu dia udah disatuin dalam satu kelompok. Ya, kelompok kolom-kolom prospek itu dan database ya. Nah, jadi udah bener-bener udah difilter dari misalkan 140 juta market misalkan. Nah, kita kan nggak mungkin massal ke 140 juta, nggak mungkin ya. Nah, kita buat lagi gitu, breakdown lagi ke angka misalkan 10.000 ya. Dari 10.000 ke angka 1.000. Nah, jadi semakin kecil semakin spesifik gitu. Nah, di kita main di niche apa? Nah, kita fokus ke niche yang berbaur dengan pendidikan dan pelatihan gitu. Jadi orang-orang yang memang eh, memiliki tujuan untuk belajar tentang investasi di perusahaan-perusahaan terbuka ya kayak Indofood ya, terus juga produk-produk Telkomsel, Indosat ya, XL Axiata yang memang udah terkenal atau MNC Group ya. Nah, jadi yang udah terkenal. Dan juga menurut saya ya kalau cuma memang tantangannya yaitu kayak kita tuh kalau misalkan ketemu orang yang memang punya problem permasalahan eh apakah ini ada hubungan dengan indra kens atau apa gitu. Cuman memang itu bagus maksudnya itu kita bisa buat perbandingan gitu. Kenapa? Karena adanya muncul isu-isu indra kens segala macam itu bisa jadi kita memasukkan satu market khusus yang dimana memang topik indra kens itu bisa kita mainkan ya, mainkan untuk ini loh investasi yang legal gitu dan memang udah terverifikasi oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, sampai seterusnya gitu ya. Jadi eh kita legal gitu, investasi yang legal dan insya Allah aman ya selama teman-teman yang fokusnya ke dividen, nah itu nggak jadi masalah gitu. Jadi insya Allah aman. Gitu. Oke, nah apa nice market? Nah ini tips praktisnya lah ya. Tambahin yang satu kali nice market, tambahin yang kedua nice market. Nah maksudnya apa? Nah ini contohnya jadi
kayak mass market itu masih market yang luas, cakupannya masih luas gitu. Ya ini contoh misalkan internet marketing kita misalkan ganti misalkan tentang investasi misalkan. Investasi eh investasi perusahaan misalnya. Nah, itu kan masih cakupan luas ya. Nah, terus kan traveling. Ini pembahasan tentang traveling. Jadi traveling itu kan luas cakupannya gitu. Masih luas. Kan ada yang traveling untuk eh, yang suka di gunung kah atau suka alam kah atau apa ya. Jadi itu cukup luas. Nah, niche market ini dibuat satu frame gitu, maksudnya satu apa ya ibarat satu topik lah, satu topik yang disukai oleh orang. Nah, misalkan di sini kan affiliate marketing, internet marketing kan internet ya. Kalau internet kan luas tuh, jangkauannya luas. Bisa seluruh dunia ya, bisa seluruh Indonesia gitu. Nah, di sini di create lagi gitu, affiliate marketing. Nah, berarti kan cakupannya menjual sebuah produk gitu. Produk orang lain ya, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, contoh lagi spesifiknya itu masih dasar konteks satu goals ya, satu tujuan. Nah, dibuatlah satu apa ya ibarat kata satu spesifik lagi yang dimana tujuannya ke satu eh unsur ya. Misalkan kayak Amazon. Berarti kan udah tahu gitu marketnya ya kita ke member-member Amazon. Nah, jadi Amazon Affiliate Marketing. Nah, jadi kita udah tahu tuh. Oh, Amazon eh marketnya ke Amazon itu. Ya, ke member Amazon itu. Nah, contoh lagi ya kayak ini ya traveling. Nah, di sini dibuat lagi spesifik lagi musim traveling. Berarti kita fokusnya ke muslimnya gitu. Kalau traveling itu kan mencakup semuanya ya. Ya ada yang eh traveling untuk orang-orang ini ya, orang non muslim segala macam gitu. Nah, kita spesifik lagi, fokus ke muslim nih, muslim yang suka traveling gitu. Nah, dibuat lagi submarket jilbab traveling ya. Jadi kita fokus ke eh, produk ya, sebuah jilbab yang dimana fokusnya ke wanita gitu. Nah, jadi itu sebuah contoh. Nah, kalau saham gimana gitu? Sini saya coba dibuat dulu. Misalkan ya kalau nice market itu ini mas market. Berarti kan tentang investasi. Nah, investasi kan cukup, cukup banyak ya. Investasi emas, investasi apapun itu ya, investasi properti, investasi saham, investasi reksadana. Nah, itu kan cukup banyak cakupannya. Nah, kita eh fokuskan lagi gitu. Fokuskan lagi di nice market. Terus, nah, fokus di nice market. Nah, berarti di sini kita fokusnya adalah ke investasi saham. Investasi saham. Nah, ketika udah tahu nih ya, oke, investasi saham. Nah, terus juga sub nice-nya berarti
karyawan berinvestasi di saham misalnya. Nah, jadi subniche marketnya kita udah tahu nih. Oh, kita fokus ke yang karyawan gitu. Berarti memang kita udah nih tahu. Oh ya udah. Berarti orang yang punya profesi, orang yang punya pekerjaan. Nah, jadi kita udah fokus di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah ya, udah ditulis. Terus, nah, punya siapa gitu? Siapa yang mau kita tuju? Ya. Nah, kita harus breakdown lagi siapa yang tepat menjadi pembeli produk Anda tersebut. Nah, kira-kira siapa? Ya, kalau dari pengalaman saya itu banyak ibu rumah tangga, ya pengusaha juga ada, ya terus juga ada juga yang pedagang gitu. Ada juga yang karyawan BUMN ya. Terus juga ada yang PNS dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi itu ya list-listnya. Nah, terus dari gendernya apa? Misalkan jenis kelaminnya apa nih? Kita semuanya gitu ya, laki dan perempuan juga. Usia berapa? Nah, usia kita di atas 17 tahun. Karena kan yang mau daftar di sekuritas kan harus memiliki KTP ya. Tinggalnya di mana? Nah, ini yang perlu juga gitu. Kita kalau perkenalan di grup WA itu kan ada saya tulis itu domisili. Nah, di situ kita udah akan tahu gitu. Kalau misalkan dia domisili di daerah kota, maka kan ada kemungkinan dia bisa menjangkau ATM-nya segala macam ya, atau pembayaran melalui Alfamart, Indomaret, walaupun di kampung pun juga ada ya gitu. Alfamart dan Indomaret udah masuk juga gitu. Nah, jadi cuman kan kita mau yang bisa cepat gitu ya. Bisa cepat dalam mengambil keputusan gitu. Nah, mau nggak mau kan kita harus fokus di satu kota gitu. Maksudnya yang mereka tinggal di kota. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Suaranya kecil. Oke, cek. Oke, cek suaranya masih kecil, teman-teman. Pak Catur, suaranya saya kecil atau gimana? Oke, yang lain mungkin kalau suara saya kecil, ya nanti bisa saya coba perbaiki dulu. Suara bagus ya tuh, Pak Ani, suara bagus. Suara Oke, bagus mungkin ini ya. saya bagus ya. Oke, mungkin Pak Antoni mungkin volumenya diperbesar atau nanti saya agak sedikit ya kencangkan lagi nanti. Oke, jadi kita harus tahu gitu di mana dia tinggal gitu. Oh, dia tinggalnya di kota Surabaya atau dia di kota eh, eh, Bogor misalnya atau kota untuk ke ATM itu lebih lebih ter apa ya terjangkau lah di lingkungan di lokasinya dia. Nah, itu yang memang jadi salah satu
apa ya, ibarat kata action plan kita gitu. Karena kalau kita promosi ke daerah pedalaman lah ibarat kata. Satu, ya kita pasti di sinyal segala macem. Yang kedua, mereka kalau ke ATM tuh cukup jauh gitu, ya kan? Harus berapa kilometer ya naik motor segala macem. Nah, bukannya kita nggak apa ya nggak ke situ, tapi kita lebih ke efektivitas ya, efektivitas untuk supaya mereka nggak banyak pertimbangan gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus juga profesinya apa? Nah, yang kemarin saya bilang di apa di perkenalan supaya kita tahu kemampuan dia membeli produk kita, salah satunya ada di profesi. Ya, misalkan contoh profesi dia apa? Oh, profesinya dia dokter. Oh, kita tahu kayak gitu, dokter apa tahu. Dia karyawan swasta. Ya kita tahu karyawan swasta gaji berapa nih. Udah kita kira kita udah tahu lah kalau karyawan swasta. Misalkan dia buruh. Nah, kalau buruh kan masih ada ya pemasukannya gitu. Masih ada gajinya lah gitu. Tapi kalau profesi dia belum bekerja atau belum punya pekerjaan, ya kita harus gali juga gitu. Apakah dia itu masih punya tanggungan di keluarganya atau misalkan masih punya orang tuanya, ya mungkin bisa jadi kita arahkan ke orang tuanya atau apa. Tapi ya yang efektif mereka yang sudah bekerja gitu, supaya kita nggak perlu lagi ya follow up mereka udah dikasih linknya untuk mendaftar segala macam, tapi banyak nggak di-read lah atau banyak pertimbangan segala macam gitu. Nah, terus bagaimana kalau IRT, ibu rumah tangga? Nah, kalau ibu rumah tangga itu memang kan dia pasti izin suami ya, udah pasti. Nah, itu kita bisa memainkan dengan testimoni ya, dan testimoni ibu rumah tangga juga gitu. Jadi untuk memainkan mereka emosional mereka gitu bahwa ini loh ada loh ibu rumah tangga yang sudah berhasil gitu kan dalam berinvestasi segala macam. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi profesi ini salah satu acuan supaya kita tahu kemampuan dia itu kira-kira mampu gak dalam membeli produk kita gitu. Kalau dia profesinya belum bekerja, maka kan kita harus cari yang memang udah bekerja gitu. Supaya kita nggak sia-sia ya untuk menawarkan produk. Terus lulusan apa? Ya, ini sih ya ini tergantung dari teman-teman kalau memang mau lengkap seperti ini ya silakan. Nah, sudah nikah masih jomblo gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, yang penting sih tempat tinggal sama profesi sih ya itu yang paling paling penting ya. Terus bagaimana gitu. Nah, ini salah satu ini ya, salah satu mapping market segmentation ya, itu ada yang dalam kategori demografinya gitu. Misalkan dari umurnya kah, dari jenis kelamin, dari income ya, penghasilannya ya, terus juga dari material status ya, dari status dari ininya, dari dianya gitu ya. Apakah dia misalkan udah punya rumah kah atau apa gitu. Terus dari etik backgroundnya ya, dari background dia, apakah dia dari keluarga yang berada atau apa gitu. Nah, ini saya belum bisa jelaskan satu persatu, tapi ini dasarnya adalah
Yang paling penting yaitu umurnya. Kalau udah di atas 17 tahun, berarti itu target yang bagus gitu, yang memang kita bisa mainkan gitu. Terus gender kita kan laki-laki dan perempuan. Income yang tadi ya di profesi itu. Kita akan tahu takaran income-nya dia berapa gitu. Lihat dari profesinya dia. Kalau karyawan swasta ya, kalau PNS segala macam ya udah pasti income-nya eh, entah 3 juta ke atas, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta gitu. Berarti dia mampu untuk membeli produk 200.000 sampai 300.000 gitu. Apalagi yang produk kita yang ini ya, advance ya. Itu kan nanti saya akan buat sistem entah nanti dicicil 3 kali atau apa gitu ya, supaya mereka tetap bisa ikut gitu di kelas selanjutnya. Oke, ini geografi ya, ya dari location-nya ya, terus juga dari negara dan juga dari kotanya. Oke, jadi ini ya, ini gambaran aja. Nah, terus juga interest ya, minat mereka. Nah, komunitas apa yang disukai? Nah, biasanya kita tahu ya kalau karyawan itu pasti mereka masuk di komunitas-komunitas bisnis ya. Terus juga komunitas-komunitas lowongan kerja, pencari kerja. Nah, itu kan mereka pasti suka di situ karena ada yang mungkin mau nyari kerja sampingan lah atau apa gitu ya untuk tambahan-tambahan. Terus website apa yang mereka sukai? Ya, entah nanti misalkan website di berita atau apa gitu. Terus media apa yang dia sukai? Misalkan Facebook kah, TikTok kah, Instagram kah, ya kan? Nah, jadi WhatsApp kah gitu. Kalau WhatsApp pasti orang menggunakan ya. Nah, jadi kalau mereka menyukai media WhatsApp, ya udah kita fokuslah di WhatsApp. Nah, jadi seperti itu. Produk yang disukai ya, misalkan kayak skincare apa, ya kan, atau misal kalau yang perempuan ya, kalau cowok misalkan produk-produk apa yang memang biasa dia sukai gitu. Nah, itu nanti bisa ada hubungan-hubungan juga gitu dengan penawaran kita gitu. Public figure ya, siapa yang mereka sukai, misalkan apakah Pak Sandiaga Uno ya atau Pak Lo Keng Hong ya atau Warren Buffett atau apa gitu kan, yang spesifik tentang investasi gitu. Jadi kita tahu gitu. Oh, mereka ngumpulnya ke sana gitu. Nah, ini lebih spesifik lagi gitu ya behaviornya. Jadi merek HP-nya apa kan? Itu ini memang lebih spesifik. Tapi ya ini silakan kalau teman-teman memang mau ngelis lagi silakan. Tapi ini nggak terlalu diwajibkan gitu, karena yang penting yang tadi ya, yang paling atas itu profesi sama domisili dan juga ya kesukaannya mereka apa gitu, komunitas dan media yang mereka gunakan. Oke, nah ini salah satu contoh ya kalau kita menggunakan Facebook Ads ya. Jadi ada lokasinya ya, ada umur, terus juga gender, sampai bahasanya juga ya. Terus juga suggestion itu dari detailnya ya, entah dari perilakunya, hobinya kah. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, ini lanjut aja. Nah, ini contoh membuat salah satu table buyer persona. Nah, jadi buyer persona ini salah satu kita bisa tahu nih. Nah, ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama ya, atau perusahaan yang asuransi juga segala macam. Jadi untuk mengetahui apa sih yang menjadi
goal dan nilai-nilai yang mereka inginkan gitu. Nah, kayak di sini contoh goalnya, Nadia ingin menutup aurat dengan hijab misalnya, berpakaian tertutup sesuai syariat dan segala macam. Ya oke, silakan. Nah, bagaimana dengan buyer persona kita? Nah, di sini kita tulis gitu. Kira-kira kalau di sini ya nanti ini contoh dari saya aja. Usianya berapa? 17 tahun sampai 60 tahun juga bisa. Jenis kelamin laki dan perempuan, atau kita bisa buat dua ya. Misalkan ini satu laki, nanti satunya lagi perempuan gitu. Statusnya apa? Bagusnya sih ya, bagusnya sudah menikah. Karena kan pasti mereka udah mulai itu kelola keuangan segala macam. Usia anak. Nah, ini gambaran aja. Misalkan usia anaknya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Lokasinya, nah lokasinya di mana? Di kota apa? Atau misalkan eh ya tulis aja misalkan kota dan kabupaten misalkan. Terus goals-nya apa dan nilai-nilai apa? Ya goals-nya ingin memiliki sebuah aset yang dimana aset itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya walaupun dia sudah tidak ada income aktif lagi ya, income aktif atau pekerjaan ya, karena sudah pensiun dan PHK misal. Nah, terus nilai-nilainya apa? Ya, nilai-nilainya mereka bisa bisa mempunyai pemasukan dari aset-aset pasif income mereka gitu. Entah dari perusahaan yang mereka invest dan segala macam. Nah, ini lagi ya sumber informasi, misalnya buku apa yang mereka baca, majalah, blog, ya seminar, guru, segala macam. Nah, ini bisa diisi atau bisa juga teman-teman ya sesuai dengan informasi aja. Misalkan contoh buku yang mereka baca ya tentang pengembangan diri, ya juga tentang bisnis, tentang keuangan gitu. Karena itu salah satu topik ya, salah satu topik yang mereka sukai gitu. Dan kita pun juga menawarkan tentang investasi itu. Berarti kan harus berhubungan dengan bisnis sama keuangan gitu. Dan juga pemasaran juga bisa berhubungan gitu. Yang majalah segala macam. Ini bisa tulis. Nah, kalau majalah misalkan Investor ID misalkan. Blog website misalkan detik.com ya atau Kompas finansial ya. Seminar misalkan seminar tentang bisnis dan finansial segala macam, gurunya ya segala macam. Nah, jadi seperti itu. Terus juga moto ya, ini tujuan hidup dia misalkan. Misalkan motonya kerja keras ya kan, kerja cerdas misalkan. Pekerjaannya misalkan pekerjaannya PNS kah, ya karyawan swasta, misalkan di sini karyawan swasta gitu, atau wira swasta gitu. Nanti tulis aja. Misalnya di sini karyawan swasta, jabatannya apa, supervisor atau manajer, pendapatannya berapa. Nah, ini kan pendapatnya harus kita tanya ya ke orangnya langsung. Jadi kalau bayar persona ini salah satu cakupan seperti kita meriset gitu, sesuai dengan pikiran dari si konsumen gitu, dan juga kehidupan dari konsumen gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita menulis sesuai dengan list perkenalan diri, maka kan kita tulis pekerjaan, katakanlah karyawan swasta ya. Terus jabatan
sebagai supervisor atau apa. Ini juga bisa dimasukin sih di format perkenalan bisa. Jadi kita bisa cari tahu gitu. Terus juga pendapatan sebenarnya nggak perlu dimasukkan lah di form perkenalan. Jadi cukup ini aja udah tahu gitu. Oh, income dia sekian gitu. Jadi kita tulis aja di sini. Misalkan income 3 juta atau 5 juta gitu. Terus pendidikannya apa? Pendidikan itu juga mau pengaruh itu kemampuan dia, misalnya kalau pendidikannya S1 gitu. Ya udah, kita berarti udah tahu nih kemampuannya dia. Kalau S1 berarti dia udah pernah kuliah. Kalau kuliah kan pasti otomatis dia kuliah aja mampu gitu kan. Masa untuk ikut kelas yang harga ratusan ribu mereka nggak mampu, itu dalam logika kita mustahil gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa dimasukin di format perkenalan ya, pekerjaan, jabatan, sama pendidikan. Pendidikan terakhir lah. Nah, jadi seperti itu. Terus juga tantangan dan kecemasan. Nah, tantangannya adalah satu, misalkan mereka sulit ya, sulit mendapatkan ilmu-ilmu tentang investasi yang benar-benar mengajarkan untuk bisa mengembangkan dana keuangan dia di instrumen investasi. Kecemasan, banyak investasi bodong, banyak berita-berita penipuan investasi segala macam. Nah, itu bisa jadi salah satu topik di copywriting nanti. Nah, jadi seperti itu. Terus keraguan apa yang mereka menjadi keraguan dalam mengambil keputusan? Misalkan masih ragu, satu, masih trauma dengan investasi bodong, misalkan. Masih belum diizinin sama suami, misalkan. Masih masih belum jelas misalkan ya apa aja yang mereka dapatkan, atau misalkan keraguannya mereka nggak suka online, sukanya offline. Nah, itu juga bisa tuh jadi keraguan, karena kalau di online mereka kurang budeng gitu. Ada beberapa member saya gitu, jadi udah ikut Zoom, ya dia nggak budeng-budeng lah, nggak budeng-budeng segala macam, nggak paham-paham, jadi iya ngambil private. Nah, itu kan jadi poin menarik juga nanti teman-teman kalau makanya itu kita itu dulu apa, tracking dulu ke arah-arah ini ya, ke arah-arah eh e-course gitu. Jadi kita nanti tahu kebutuhannya dia gitu. Kalau e-course dia kurang-kurang ini, selama dia budgetnya ada, ya mereka berani keluar uang gitu untuk belajar secara offline gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini nanti ini bisa dimasukin, mungkin bisa ditulis ya segala macam. Jadi kita tahu ya tujuannya. Itu tadi contoh dari saya, nanti mungkin bisa saya share nanti di grup contoh-contohnya. Oke, ini salah satu mapping ya, jadi tidak perlu saya langsung jelaskan. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk niche market. Nah, jadi niche market. Nah, di sini saya akan coba sharingkan dulu untuk beberapa cara yang efektif supaya nanti teman-teman bisa langsung action membangun kolamnya. Nah, ini kita yang pertama adalah list ya, list target market yang mau kita promosikan. Nah, ini ada banyak sebenarnya target market itu. Satu, misalkan ini saya tulis dulu ya.
ini saya harus sebut brand itu supaya nanti teman-teman kebayang gitu kan tujuan promosinya itu ke mana aja gitu. Karena ada yang asal promosi-promosi tapi nggak efektif gitu promosinya. Nah, jadi ini saya langsung sebut brand aja supaya nanti teman-teman kebayang, oh, cara listnya seperti ini gitu. Um, Oke, ini contoh ya 5 ya misalkan. Oh ya, bentar. Terus juga dan masih banyak lagi ya ditulis. Nah, kalau bisa tulisnya yang memang ya udah ada fokusnya gitu, kayak pebisnis eco racing. Iya, kita fokus ke member eco racing-nya gitu. Jadi kita tahu, oh, di mana nih letak letak member eco racing berkumpul gitu. Nah, jadi kita bisa tawarkan. Terus bisnis NASA ini juga perusahaan ini ya, produk-produk kayak pertanian segala macam. Nah, itu kan kita tahu letaknya gitu. Oh, letaknya di grup FB NASA nih, banyak membernya nih. Oh, misalkan leadernya ini segala macam gitu. Nah, terus juga karyawan swasta. Ini juga harus tahu misalkan nah perusahaannya PT apa misalkan, atau pabrik apa misalkan pabrik eh ini kalau pabrik buruh ya. Misalkan perusahaan apa misalkan perusahaan ya katakanlah Alfamart misalkan ya. Nah, jadi kita tahu gitu. Oh, karyawan swasta yang mau kita tuju itu Alfamart. Kalau cuman karyawan swasta itu kan umum. Walaupun walaupun teman-teman juga nanti bisa nargetin. Tapi kalau langsung tujuannya ke salah satu brand ya, salah satu lokasi ya, berarti kan kita udah tahu letaknya nih. Nah, artinya dari situ kan kita udah tinggal planning aja bagaimana copywriting kita tujuannya ke sini gitu. Tujuannya ke orang yang ini. Jadi hubungan copywritingnya itu dengan tempat pekerjaannya dia gitu. Nah, jadi seperti itu. Misalkan ini agen asuransi prudensial misalkan. Terus misalkan Allianz. Allianz. Nah, sini kita udah tahu nih. Oh, agen asuransi prudensial. Udah tahu letaknya di mana nih agen asuransi itu. Nah, terus Allianz. Kita tahu nih agen asuransi Allianz itu di mana. Coba di riset segala macam. Jadi kalau kita buat list seperti ini, otomatis otak kita itu fokus pada mencari topik yang mau kita tuju. Jadi kalau kita cuma list pebisnis MLM misalnya, itu kan kita otak kita masih masih apa? Berpikir pebisnis MLM yang mana gitu. Jadi masih bingung gitu. Jadi kalau udah kita tulis agen asuransi prudensial, Allianz, oh berarti tahu nih prudensial, ketik aja. Misalkan grup agen asuransi prudensial.
Jadi otak kita udah fokus ke satu tujuan. Nah, jadi seperti itu. Itu cara efektif ya supaya kita promosinya juga lebih tertarget. Nah, agen properti, misalkan komunitas apa nih yang berkumpul di properti itu, misalkan contoh private itu kan agen agen properti juga private, terus juga agen properti apa ya Genpro Genpro. Nah, kita udah tinggal riset aja gitu agen properti private, tulis nanti di Facebook, di grup Facebook, postingan-postingan mereka segala macam. Jadi nanti copywriting kita berhubungan dengan topik ini, topik agen properti, tapi marketnya ke sini, ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Ibu rumah tangga. Oke, kita harus tahu juga ibu rumah tangga yang di mana nih yang mau kita tuju. Misalkan di ibu rumah tangga PKK misalkan. Ya PKK ya yang di kelurahan segala macam. Atau ibu rumah tangga yang biasa arisan atau jamaah majelis. Nah, kita udah tahu tujuan promosi kemana gitu. Ya, ibu rumah tangga PKK, arisan, jamaah majelis di masjid mana misalnya. Ya, majelis apa namanya. Jadi harus harus bisa ditulis gitu. Supaya otak kita itu fokus pada ya pada satu wadah lokasi. Karena ini kan lokasi ya, prudensial ini dari otak kita udah fokus tujuan ke tempat lokasi itu. Jadi supaya efektif ya promosinya. Nah, ini misalkan UKM, komunitas UKM apa? Misalkan di misalkan UMKM koperasi UMKM misalkan. Nah, kita udah tinggal tahu nama koperasi itu mana aja yang dia memang fokus di mengolah para UMKM itu. Nah, jadi itu ya list target market. Yang kedua, setelah udah di list, kita udah tahu lokasinya di mana, barulah kita buat salah satu copywriting-nya yang memang tertuju untuk menarik mereka ke kolam grup WA kita gitu atau grup Telegram kita. Pokoknya dia masuk di kolam grup itu. Copywriting juga ada yang hard selling, ya, yang soft selling. Nah, nanti bisa diskusikan aja ke saya gitu. Jadi nanti saya bantu buatin copywriting-nya. Ya, ada soft, ada over selling, story. Nah, jadi ada berbagai macam ya. Nah, nanti didiskusikan aja copywriting yang kalimat promosi yang mengandung unsur dari topik yang mereka sukai sesuai dengan tempat atau lokasi tempat dan lokasi mereka berada. Nah, jadi copywriting juga nggak bisa asal-asalan kita buat ini gitu. Tapi memang yang
mau kita fokuskan adalah ke topik yang ini. Misalkan copywriting-nya, halo teman-teman member Eco Racing gitu. Nah, baru tuh di bawahnya kita tulis. Tapi tujuannya untuk eh fokus di satu ininya gitu, satu apa interaksinya gitu. Kan kalau halo member Eco Racing, nah itu kan udah oh iya gue member Eco Racing nih. Jadi dia udah langsung pengen melihat lanjut informasinya gitu. Tapi kalau cuman umum, halo pebisnis di seluruh Indonesia, ya kadang sih ada orang yang lihat gitu. Ada yang kalau memang copywriting itu headline-nya bikin orang penasaran, ya mungkin akan dia lanjutkan lagi. Tapi kalau udah spesifik seperti ini, orang pasti akan baca selanjutnya gitu. Jadi itu salah satu cara ya, salah satu cara. Oke, jadi nanti bisa diskusikan misalkan teman-teman yang mau promosi ke member mana misalkan ya. Nah, nanti bisa diskusikan ke saya untuk content copywriting yang satu tujuan untuk menarik mereka ke kolom grup ya mereka teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, yang ketiga adalah setelah itu barulah ya edukasi. Edukasi ya nanti edukasi cara bertahap dari saya dan juga tim gitu. Jadi teman-teman tinggal kasih tahu aja udah berapa nih member yang udah berkumpul gitu. Nah, kalau misalkan udah sarannya bisa di 50 minimal 50 itu lebih apa ya lebih enak gitu ya kita kita edukasinya dan juga kalau kita mau list itu kemungkinan besar ada banyak yang list gitu. Nah, kalau list itu kan memang tujuannya untuk supaya orang ikut-ikutan. Yang awalnya mereka ragu ya, karena di keramaian itu mereka jadi ikut-ikutan untuk beli produk itu. Padahal mereka sebenarnya belum tahu penjelasannya gitu. Ada loh. Ini sebenarnya strategi juga. Makanya saya bilang grup itu teman-teman wajib banget untuk di atas misalkan minimal 50 gitu. Supaya kalau nanti kita langsung ngelis siapa yang ingin daftar di kelas kita misalkan, di e-course kita. Nah, ngelis ketika ada keramaian di situ minimal 10 list lah atau enggak 3 list aja itu udah membuat orang mulai tergugah tuh emosionalnya, mulai tertarik gitu. Wah, itu ada yang ikutan nih, berarti memang bener nih ada yang tertarik. Apalagi kalau listnya 20, itu udah pasti orang yang awalnya itu belum lihat penjelasannya atau ngelihat landing page itu masih setengah-setengah, minimal dia udah yang isi list dulu lah gitu. Makanya orang Indonesia itu kalau ngeliat keramaian itu udah pasti penasaran, pengen lihat, pengen ikutan. Ya coba deh ke keramaian nah, misalkan ke tempat-tempat yang kayak ada satu tempat gitu ya. Itu orang ngumpul di situ. Ya pasti kan dalam kondisi kita pun juga akan melihat kok rame apaan sih tuh ya. Nah, sama juga kalau di grup itu kalau ada keramaian yang ngisi list, orang ada rasa malu gitu. Malu atau juga mereka awalnya itu ragu ya kan untuk beli produk karena banyak yang ngelis, ya dia ikutan dulu aja deh. Karena banyak ini yang ikut list gitu. Nah, jadi itu salah satu strategi juga tuh. Ya. Nanti otomatis kan ketika udah banyak yang list, kita bisa mainkan lagi di follow up gitu. Dengan bukti transfer segala macam. Oh Pak, ini yang udah ngisi listnya udah transfer Pak, Bapak belum nih. Nah, silakan Pak langsung ini misalkan. Itu juga bisa
membuat dia udah bayar, eh, saya belum, misal. Berarti kan disitulah ada konteks saya udah ngisi list nih misalkan. Tapi kalau itu tepat gitu ya, dalam konteks dia budgetnya ada, itu pasti closing gitu. Tapi kalau dia ngisi list ikut-ikutan, kita udah follow up segala macem, dia masih ngerit ya atau masih belum ada respon, berarti belum tepat itu ya target market kita. Nah, jadi intinya seperti itu ya, teman. Jadi nanti edukasi setelah itu baru ke penjelasan tentang masalah-masalah mereka, apa keinginan-keinginan mereka, testimoni kita munculkan ya. Yang keempat, testimoni, bukti-bukti ya, bukti-bukti dari member kita yang udah merasakan manfaatnya segala macam gitu. Itu juga bisa menarik untuk mereka memutuskan ya dalam melakukan pembelian. Oke, jadi seperti itu ya. Ini bisa teman-teman perhatikan, di list dulu. Nanti setelah udah di list baru diskusikan ke saya ya. Nanti kita copywriting akan kita buat sesuai dengan ya ini target market yang pengen teman-teman tuju. Oke. Oke, mungkin itu dulu aja ya topik kita pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ingin bertanya, silakan. Tanya Mas Farhan. Ya, ya silakan Pak Catur. Nah ini tadi disampaikan kaitannya kolam, bikin kolam. Ini saya kemarin praktek tuh belum bisa-bisa itu. Langkah-langkah bikin kolam di dunia digital ini bagaimana? Ini pikiran saya tuh di rumah saya belakang dulu itu bikin kolam lele, namanya kolam lele. Kalau Iya, dicampur dengan nila itu mati nilainya. iya. Ini kolam yang kita maksud itu salah satu grup ya. Grup di WA, grup Telegram, grup Facebook yang di mana mereka kita kumpulkan di satu wadah grup itu. Jadi itu yang disebut kolam. Ya, kolam itu grup. Nanti yang kita isi itu adalah calon prospek yang kita sebut ya ikan-ikannya lah gitu. Dalam dunia eh digital marketing itu sebutan-sebutan kayak gitu memang udah lumrah lah gitu. Jadi kolam prospek kita buat, kolamnya itu berbentuk grup WA, nanti kita tarik tuh ikan-ikannya gitu untuk masuk kolam itu dengan promosi ya kan, promosi dan segala macam. Nanti mereka kan akan masuk ke link grup kita. Nah, disitulah mereka masuk ke kolam kita gitu. Jadi mengalirkan ya ibarat mereka itu kena misalkan kolam itu ada lubangnya misalkan yang memang dialirkan dari danau atau apa gitu istilahnya gitu. Sama juga kita promosi, kita tarik mereka untuk masuk di kolam grup WA kita itu ya, dengan promosi ke Facebook ya atau ke grup-grup WA yang kita miliki ya, atau ke database kita atau ke misalkan komentar-komentar IG ya dan segala macam. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau itu ya grup WA, Pak. Jadi buat grup WA untuk mengumpulkan calon-calon prospek yang nanti kita akan edukasi. Nah, edukasi itu yang kita sebut yang namanya umpan gitu. Kita harus berikan umpan ke mereka segala macam. Nah, nanti kalau sudah mereka itu ibaratnya kalau dikasih umpan kan udah mulai-mulai ya, udah mulai dalam istilah nurut atau percaya sama kita gitu. Barulah kita bisa memanennya dengan cara yaitu menawarkan sebuah produk.
Nah, kita dari situlah bisa menghasilkan gitu. Jadi itu tahapan-tahapannya. Ya seperti itu. Oke. Langkahnya membuat link itu ngeklik yang bagaimana itu untuk ngeklik Kalau membuat. link itu klik di bagian nama grup, nanti di paling bawah itu ada dekat member. Ntar deh nanti di share deh di apa di grup cara ngambil link. Simple sih ya. Klik nama grup WA-nya, terus kan masukkan ke grup WA. Misalkan gini, grup WA itu kan belum masuk kita nih. Kalau kita Nah, klik baru masukkan ke chat. Nah, itu paling atas klik nama grupnya. Nah, udah hmm, klik paling bawah banget itu ada di bagian member. Di situ ada udah langsung muncul salin grup tautan grup. Itu udah ada. Kalau dulu-dulu kita harus ngeklik lagi tuh. Kalau sekarang udah muncul itu. Jadi langsung hmm. di dekat member. Jadi seperti itu sih. Sementara yang saya pahami itu membuat kolam itu buat nama terus memasukkan satu persatu nama-nama kira-kira siapa ya dimasukkan satu satu begitu memasukkannya orang-orang itu misalnya 50 saya tulis masukkan satu-satu nomornya apa seperti itu salah ya? Iya, kalau dimasukin satu-satu justru nanti yang ada mereka pada kabur. Yang kedua karena mereka nggak tahu tujuan dari grup itu. Lebih baik kita share aja. Share-nya itu kita share di grup atau di status. Yang penting dia udah kenal sama kita di status WA ya. Nanti kita sisipin itu link grup. Nanti saya buat bertahap juga untuk kalimat-kalimatnya ya untuk nanti mereka bisa ke tracking ke grup WA kita gitu. Jadi mereka masuk sesuai sukarela mereka karena mereka pengen tahu, penasaran gitu. Justru yang penasaran-penasaran itu yang bertahan gitu. Yang lama bertahan. Walaupun ada yang rusuh di grup pun tetap mereka akan bertahan. Tapi kalau dia itu dimasukkan secara paksa, ada yang rusuh, ini ngapain sih dimasukin ini? Itu pada ikut-ikutan keluar semua. Jadi kalau Hmm, yang masuk dari link grup sukarela, ada yang rusuh nih di grup, misalkan ngejelekin grup itu kalau kita keluarkan satu orang itu, sebagian masih ada yang bertahan. Dan kalau persentase ya, yang keluar cuman paling 1%-an lah dari grup itu, 1-2 orang paling. Kalau yang dipaksa itu bisa hampir 50% keluar. Jadi eh, hmm, seperti itu sih. Itu pengalaman saya dan tim juga seperti itu. Jadi kalau ya, ya. jadi disarankan ya kita share aja gitu di grup sukarela dia masuk. Nah, nanti kan di situ mulai kan dia bisa bertanya segala macam. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Ya, ini saya nunggu untuk membuat share link-nya itu untuk saya bagikan dan untuk ditawarkan umpannya tadi supaya banyak ikannya gitu loh. Iya, nanti saya bertahap nanti akan share lagi karena kan kita akan launching di 1 Oktober gitu. Makanya ini ada momentum untuk mereka mempersiapkan gitu. Mempersiapkan eh entah dana, entah nanti juga persiapan untuk pemahaman mereka ketika nanti di tanggal 1 sudah dibuka, maka mereka langsung kan berebutan untuk list. Nah, itulah yang mau saya gunakan gitu strategi itu. Makanya ini mumpung masih ada 8 hari lagi, ya kita harus lebih efektif lagi gitu kan dalam eh, menarik mereka ke grupnya itu.
Nah, nanti saya akan share-share lagi untuk beberapa edukasi dan juga kalimat-kalimat yang bisa menarik mereka ke grup WA dan juga mengedukasi mereka ya bahwa kita nanti ada e-course sekian 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 di tanggal sekian. Jadi kan di situ dia udah sadar gitu. Oh, ada e-course ini ya. Jadi kalau misalkan cuman kita belum munculin, harganya belum muncul, kita hanya munculin e-course-nya ini, yang dipelajarin ini. Dibukanya pendaftarannya di tanggal 1 Oktober. Sedangkan dia dapat informasi misalnya besok tanggal 23. Nah, maka kan nanti dia akan menunggu gitu momentum itu. Nah, jadi itu ya. Oke, Pak Ani, silakan. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas, tadi kan ada tips ya. Tips kita untuk target market itu kita spesifik. Misalkan ke contoh yang suka main ML multi level, misalkan ke Hmm, membernya NASA gitu kan. Kita join ke grup-grupnya NASA misalkan begitu kan. iya. Nah, kita join di grup itu, kita japri anggota-anggotanya untuk kita langsung tawarkan e-course ini, atau kita ikut edukasi di situ, di grup itu Ini sebelum grupnya menawarkan ini itu. grup WA atau grup Facebook atau grup apa nih? Contoh ke grup Facebook berarti kan ya, kalau yang Facebook ya. publik kan pasti di grup Facebook ya, mungkin yang Iya. terbuka gitu kan, yang kalau misalkan ada kumpulannya member NASA atau misalkan Hmm, tadi ada karyawannya, misalkan kita misalkan pensiunan apa gitu hmm, kan gitu. hmm, hmm. Heeh. Jangan di grup Facebook. Nah, kita masuk di grup Facebook itu, kita edukasi dulu di situ, istilahnya kita ngasih ya apa namanya, ya materi-materi yang dari Mas Farhan ini, Iya. atau kita langsung istilahnya japri member-member itu, nawarin, ini misalkan kita punya e-course ini gitu. Gimana Mas? Iya, yang pertama kalau di grup Facebook kita cari dulu yang orangnya super aktif. Super aktif masih postingannya viral segala macem. Itu dulu kita list dulu. Oh, ini orangnya ini yang berpengaruh di situ. Hmm. Nah, nanti baru tuh kita coba japri ke dia. Kita ada penawaran sekian 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 sekian. Nah, kalau misalkan bisa ajak member di grup itu ya untuk masuk ke grup saya. Yang penting dia juga masuk ke grupnya Mas gitu. Atau enggak Mas buat grup satu lagi khusus untuk menarik member-member yang dia itu punya power di grup itu. Jadi kita nggak perlu capek-capek kan untuk promosi itu kan Oh nanti ya. malah yang ada kita hanya dikacangin gitu. Nah, Ngerti itulah ngerti ngerti. strategi yang mudah gitu, yang Hmm. bisa mengumpulkan banyak massa. Yang penting kita tahu dulu nih orang yang punya power nih, yang statusnya itu banyak like, banyak yang komen. Udah lobby ke dia, simple ya. Jadi nanti bagi komisi nanti komisi saya kan sekian, kita bagi dua atau berapa gitu. Atau langsung aja tembak. Nanti Mas kalau closing dapat komisi sekian gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka pun Oh juga ngerti. win-win solution kan. Wah, ada komisi nih, lumayan lah gitu. Nanti Mas kalau misalkan bisa koordinasi ke saya juga, misalkan Mas bisa closing 10, nanti dapat kelas gratis gitu dari saya gitu. Dari saya ngomongnya dari saya. Nah, dia kan makin oh iya, bagus nih gitu. Yang penting nanti koordinasi ke saya, Mas. Ini ada member MLM yang pengaruh nih. Dia udah ngajak misalkan ratusan member. Wah, kita nggak capek-capek tuh. Itu strategi yang efektif menurut saya ya. Jadi nggak perlu capek-capek kita promosi di grup itu dikacangin gitu ya. Udah, cari aja yang punya power di situ. Yang penting penawarannya itu menarik buat mereka
udah pasti mereka akan mau kita ajak kerjasama gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau nanti untuk gimana cara ngelobi-ngelobinya, nah itu bisa nanti japri ke saya gitu. Seperti itu ya, Mas. Oke, ngerti Mas. Ya, cerdas banget ini tipsnya. Oke Iya, Mas, nanti mungkin saya ya kalau misalnya saya coba nanti masuk, kalau misalnya tahu ada kesulitan atau misalkan saya perlu bahan copywriting yang disampaikan oleh si leadernya itu kan nanti saya bisa japri ya Mas ya. iya, japri aja leadernya. Udah Mhm, dia akan memainkan dah tuh personal brandingnya dia. mhm, Untuk apa? Untuk menarik member-member grupnya itu ke grup WA yang nanti udah Mas Ani buat barengnya dia gitu. Dia pun juga akan mantau kan. Nanti akan nyemangatin tuh. Ayo ayo ikutan ikutan. Kan dia bakalan kasih gratis kelas iya gitu. iya. Heeh. Nah, itu strateginya tuh. Karena itu yang Oh, saya gunain seperti itu dulu-dulu mhm, mhm. gitu. Jadi sangat efektif. Nah, ini makanya jujur aja nih teman-teman, kalau praktekin eh pengalaman dari saya ini insya Allah gitu efektif gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek ya kan muter-muter di Facebook nggak ada hasilnya karena mungkin algoritma Facebook kita kah atau kita juga masih pemula kah gitu atau segala macam. Oke, Oke, siap Mas. Terima kasih banyak atas ya oke, ilmunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?